yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga kita pada malam ini. Dan di kesempatan persekutuan kita ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada malam ini kami boleh bersekutu bersama keluarga kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di kesempatan ini kami Tuhan izinkan untuk mempelajari sebagian firman-Mu. Karena itu Bapa, mari jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Allah kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-15 sampai ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidup sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi jumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan firman Allah kita pada malam hari ini. Orang yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dari firman Allah yang telah kita baca tadi. Firman Allah ini mengisahkan bagaimana Yakub memberkati Yusuf anaknya dan Efraim
serta Manase, cucunya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkat dari orang tua turun-temurun merupakan tradisi yang melekat dalam kehidupan orang Yahudi. Karena itu, Yakub pun tidak terlepas dari tradisi ini. Dan ketika di ujung usianya dan Yusuf datang kepadanya, maka Yakub memberkati Yusuf beserta Efraim dan Manase. Ada satu hal yang menarik di dalam kisah ini ketika Yakub memberkati Efraim dan Manase. Sebenarnya Manase lah anak yang paling tua dan Efraim adalah adiknya. Tetapi ketika memberkati mereka, Yakub menyilang tangannya, sehingga tangan kanan berada di atas kepala Efraim dan tangan kiri berada di atas kepala Manase. Dikatakan Yusuf melihat hal itu, dan sebagai anak Yakub, Yusuf merasa tidak nyaman karena dia tahu bahwa Manase lah anaknya yang tertua. Dan ia menegur sang ayah Yakub supaya Yakub melakukan hal yang biasa dilakukan di dalam tradisi Yahudi. Tetapi dikatakan dalam peristiwa ini, Yakub menjawab Yusuf bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mengerti apa yang dia lakukan. Dan dia memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Yakub bukan hanya menyilangkan tangannya, tetapi juga menyebut nama Efraim lebih dulu daripada Manase. Walaupun Efraim adalah adik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat belajar dari peristiwa ini. Yusuf memiliki pandangan yang secara manusiawi sudah melekat di dalam hidupnya. Bahwa berkat itu harus datang kepada anak yang lebih tua, lebih dulu. Itu adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan pandangan kehidupan orang Yahudi. Tetapi pada peristiwa ini terjadi sebaliknya. Yakub melakukan hal sebaliknya yang tidak biasa di dalam pandangan Yusuf. Sehingga sebagai seorang anak dikatakan Yusuf protes. Bukan begitu ayah. Efraim anak yang muda, Manase lah anak yang tua. Tetapi rupanya Yakub memiliki pandangan. Yakub memiliki alasan mengapa dia melakukan itu. Dia tahu apa yang dilakukannya. Dia memiliki tujuan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kerap kali kita sering di dalam kehidupan ini memakai pandangan kita, sudut pandang kita, pemikiran kita, bahkan keinginan kita. Dalam peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa rencana Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, itu tidak selalu, atau bahkan mungkin pemikiran kita dibalik seharusnya. Seringkali pemikiran kita, pandangan kita itu berbeda dengan pandangan Allah, dengan pemikiran Allah.
kita sebagai manusia tidak sama dengan pandangan Allah. Rencana kita sebagai manusia itu belum tentu sama dengan rencana Allah. Dan ini yang bisa kita pelajari dari peristiwa pemberkatan ini. Di kemudian hari nampak bahwa keturunan Efraim memang lebih besar kuasanya. Tuhan memiliki rencana-rencana yang mungkin tidak pernah terbersit di pemikiran Yusuf. Bapak Ibu yang kekasih, bila kita akan merefleksikan kehidupan kita, kita bisa melihat kembali, mundur ke belakang. Berapa banyak rencana yang sudah kita rencanakan. Berapa banyak keinginan kita yang sudah kita sampaikan. Berapa banyak harapan kita yang kita tumpahkan pada Tuhan. Dan kita boleh lihat kembali, apakah rencana kita itu selalu sesuai dengan rencana Tuhan? Karena manusia sering memiliki pandangannya sendiri. Dari peristiwa ini kita bisa belajar, Bapak Ibu. Belajar satu hal, bahwa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Yang Tuhan lakukan yang paling hebat bagi kita. Dan yang Tuhan lakukan itu yang paling sempurna bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan itu rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Apa yang Tuhan lakukan tidak pernah yang buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam peristiwa ini kita dapat belajar bahwa kita perlu menyesuaikan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Kita menyetarakan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Belum tentu kehendak kita itu sama dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, Yusuf mungkin mengharapkan bahwa berkat yang besar akan diturunkan pada anaknya yang tertua. Tapi dalam proses ini terjadi sebaliknya. Dan di dalam kehidupan kemudian hari, semua rencana Tuhan itu boleh terbukti. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini marilah kita belajar untuk meluruskan pandangan kita. Hanya memandang Allah saja. Agar pandangan-pandangan kita sebagai manusia itu sesuai dengan pandangan-pandangan Allah. Dan mari kita menyetarakan rencana-rencana kita dengan rencana-rencana Allah yang luar biasa itu bagi hidup kita. Dan mari kita saat ini menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, Tuhan kita. Dengan demikian, seluruh rencana Tuhan yang indah dan penuh damai sejahtera itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Efraim dan Manase menjadi suku yang besar di Israel. Walaupun sebenarnya mereka adalah cucu Yakub.
Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita dapat menyetarakan keinginan kita? Kita dapat menyetarakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita bisa menyesuaikan rencana kita dengan rencana Allah apabila kita mengerti, memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Memahami keinginan Allah di dalam hidup kita. Bila kita mengerti isi hati Tuhan, sehingga kita tidak memiliki pandangan yang bertentangan dengan isi hati Tuhan. Dengan demikian rencana-rencana Tuhan yang besar itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita memahami Tuhan kita. Kita belajar hari lepas hari, lebih mengerti, lebih mengenal Tuhan kita. Kita belajar firman Allah kita, supaya kita mengenal Tuhan kita. Kita belajar isi hati Tuhan. Kita belajar pemikiran-pemikiran Tuhan. Kita belajar rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Sehingga ketika kita memiliki pandangan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Rencana itu, rencana yang tidak bertentangan dengan rencana Tuhan. Karena kita memahami. Mari Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang yang bahagia, orang yang sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, betapa banyak tugas, fungsi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Peran kita sebagai orang tua yang harus selaras dengan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Peran kita sebagai seorang suami yang harus kita selaraskan dengan keinginan Tuhan. Atau peran kita sebagai seorang istri yang harus kita sesuaikan dengan rencana Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anak kita. Menjadi suami yang luar biasa bagi istri yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau menjadi istri yang luar biasa bagi suami yang ada di samping kita. Bahkan menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Mari kita selaraskan kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberi jalan. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Menjadi keluarga yang bahagia. Ketika ayah penuh kasih terhadap anaknya. Ketika anak penuh hormat kepada ayahnya. Ketika ibu penuh kasih kepada anaknya. Dan ketika anak menghormati ibu sebagai orang yang sudah mendampinginya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama mewujud nyatakan firman Allah di dalam hidup kita. Sehingga damai sukacita surgawi itu boleh melimpah, boleh melingkupi kita, bahkan seluruh keluarga kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan boleh memimpin kami sampai saat ini. Dan bila kami boleh ada sampai kini, itu semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada malam ini. Dan Tuhan pimpin serta ajar kami dan didik kami, agar kami Tuhan boleh memiliki pola pandang, pola pikir yang sesuai dengan pandangan Tuhan, dengan pemikiran Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami agar kami boleh menyelaraskan keinginan, harapan, rencana-rencana kami dengan keinginan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa yang Tuhan perbuat, rencana-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga di jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap ayah. Engkau memberkati setiap ibu. Engkau memberkati anak-anak. Engkau memberkati Tuhan sebagai seorang bapa, kepala keluarga, di dalam tanggung jawab sehari-hari untuk bekerja mencari nafkah. Engkau memberkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap ibu, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai seorang istri, pendamping suami, dan pendidik bagi anak-anak. Engkau memberkati setiap ibu dalam setiap keluarga. Juga kami berdoa agar mereka, ayah, ibu, boleh menjadi orang tua yang luar biasa di dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak di setiap keluarga, mulai dari bayi sampai anak-anak yang sudah dewasa, bahkan anak-anak kami yang sedang berpendidikan, kuliah, anak-anak kami yang sedang menempuh pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang mempersiapkan pernikahan. Semua Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau tolong setiap keluarga Bapa. Hadirlah Tuhan di setiap keluarga di jemaat ini. Dan bekerjalah agar setiap keluarga di jemaat ini boleh menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, serta rencana Allah boleh nyata di kehidupan setiap dari kami. Kami Tuhan juga berdoa untuk GPIB Maranatha Subang. Engkau menolong presbiter, Engkau menolong setiap pengurus PLK, para pelayan, komisi, karyawan, pegawai. Ya Tuhan, Engkau tolong jemaat. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat, agar gereja-Mu ini boleh menjadi lilin yang bercahaya di tengah kota, dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami berdoa di setiap jemaat-Mu yang sedang berkelemahan tubuh, Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Ya Bapa, doa sembahyang ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.